Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None, apa kabar? Ketemu lagi sama Jiben Bang Ben. Kemarin kita sibuk eh pilkada, nyoblos ya, semuanya. Abang None mempergunakan nggak hak pilihnya? Saya juga sama keluarga udah nyoblos sesuai pilihan masing-masing. Nggak masalah siapa yang menang. Yang jelas mereka adalah orang-orang terbaik kita kan. Nah, nanti kalau udah ada yang menang, udah jadi rezeki menjadi pemimpin, kita doain, kita support ya. Mudah-mudahan semua kebijakannya bisa bermanfaat buat kita semua dan jadi pemimpin yang bisa diteladanin, insya Allah. Itu Bang None. Mohon maaf, 2 minggu lebih kalau nggak salah. Jiben kagak bikin konten. Kangen juga sama Bang None. Nah kemarin, minggu lalu, itu sampai ceritanya tentang Babe Sueb lari ke Bandung. Melarikan diri ke Bandung karena diuber-uber sama tentara Belanda. Nah sekarang babnya masuk ke Babe Sueb ke Belitung. Jadi Babe Sueb tuh memang dari dulu kayaknya adventurer ya, pergi sono pergi kemari gitu kan, memang demennya berpetualang. Nah ini buat Abang None yang baru bergabung, mungkin belum tahu siapa Babe Sueb. Babe Sueb itu adalah babenya dari Babe Benyamin Sueb atau mantu dari Ngong Jiung Haji Ropiun dari Kemayoran. Saya Beni, anaknya Babe Benyamin Sueb, yang kelima atau bototnya dari Mak Noni. Nah yang lain juga ada adik-adik saya dari Ibu Alfia. Jadi seperti cerita yang lalu, kami itu anaknya Babe Benyamin ada 9 orang, tapi sekarang tinggal 8 orang karena Bang Beb Habani, kakak tertua kita, sudah almarhum. Itu ya Bang None, buat yang baru masuk di channel ini, ya salam kenal, semoga kita bisa berlanjut bersilaturahmi dan channel ini bermanfaat buat semuanya. Langsung ya Bang None, gue bacain, nggak panjang lebar, supaya bisa menyelesaikan. Nggak ada target sih, nggak ada target harus selesai kapan. Ini bukunya masih panjang dan tebal bener, masih ada sisa 400-an halaman. Ini misi pribadi gue, karena memang selain gue yang bikin, menginisiasi buku ini, penggagas buku ini di tahun 2003, 2004. Nah sekarang sudah 2024. Nah kita sih berharap buku ini bisa dicetak lagi atau bisa jadi e-book nanti dengan tambahan-tambahan cerita yang kekinian, yang artinya update dengan zaman. Ya, kalau berisik, tolong diabaikan aja di pinggir jalan. Gue sekarang lagi ada di Kopi Ngkong Band atau disingkat KEP. Masih di pelatarannya Benz Radio. Jadi di Benz Radio tuh ada Kopi Ngkong Band, ada RBG. RBG itu rumah babe gue. Resto yang ada makanan-makanan beratnya, makanan ringannya juga ada. Kalau di sini khusus ente yang buat ngopi dan minum-minum dan santai. Kalau memang lewat sini mampir dah ya, supaya kita bisa ngobrol, bisa silaturahmi. Itu Bang None, izinin gue lanjut lagi baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari ke Belitung. Bandung belakangan tak memberi rasa aman pada Sueb. Dia akhirnya memutuskan lari ke Belitung. Wilayah ini terletak di sebuah gugusan pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Dia lari sebelum Perang Dunia Kedua, karena selama perang tidak ada kapal yang berani berlayar, kata Saleh. Saleh itu abangnya Babe Benyamin Sueb dari ibu yang di Bandung. Jadi abang beda ibu, abang tiri. Memilih Belitung bukannya tak beralasan bagi Sueb. Kebetulan dia memiliki banyak saudara di sana, termasuk kakaknya yang bernama Mak Wok. Pelarian ini tak berjalan mulus. Begitu turun dari kapal tanpa surat-surat keterangan dan identitas diri, polisi setempat langsung menggelandangnya. Dia berdalih kedatangannya di Belitung menyusul saudaranya di sana yang bernama Mak Wo. Oh, buat diketahui ya Bang None, Mak Wo ini bukan Mak Wo yang kita bicarakan, ibunya Ibu Aminah Chandra Kasih, tapi Mak Wo kakaknya Pak Sueb. Kebetulan namanya sama, tapi orang yang berbeda. Pelarian ini tak berjalan mulus. Begitu turun dari kapal tanpa surat-surat keterangan dan identitas diri, polisi setempat langsung menggelandangnya.
Dia dia berdalih kedatangannya di Belitung menyusul saudaranya. Bersama polisi, dia mendatangi kantor keponakannya, namanya Sapar Ngadimin, yang saat itu bekerja di kantor timah milik negara. Di sana polisi bertanya, apakah di kantor itu ada yang bernama Sapar Ngadimin? Begitu yang punya nama dipanggil, idenya muncul. Dia langsung mendatangi dan merangkul orang yang bernama Sapar itu. Polisi percaya dan dia dianggap bukan pelarian gelap. Wah, banyak akal ya. Beda orang dianggap aja saudaranya. Kebetulan pas ada namanya Sapar juga. Pinter ya Babe Sueb nih. Ternyata Sapar Ngadimin ini adalah cucu Mawo. Bener nggak taunya. Bukan ngasal-ngasal. Cucunya Mawo dari anak yang bernama Adolf Manaf. Entahlah rembukan apa yang dilakukannya dengan kakak wanitanya itu. Belakangan Sapar datang ke Jakarta mau meminang keponakan Siti Aisyah yang paling tua. Tapi jodoh berbicara lain. Harapan asmara pun berbelok. Tak dapat menggait keponakan istri Sueb, Sapar akhirnya menikahi Rohani, kakak Benyamin yang paling tua. Pak Benyamin itu 8 keluarga. Ibu Rohani adalah kakaknya yang paling tua dari Babe Benyamin. Rencananya pesta perkawinan bakal diadakan di Belitung. Sueb tak bisa menyaksikannya. Sebelum niat itu terlaksana, Sueb memang keburu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sueb usianya muda untuk meninggal ya. Waktu itu Babe Benyamin ditinggalin Pak Sueb atau bapaknya ketika Babe Benyamin usia 2 tahun. Jadi praktis Babe Benyamin nggak kenal seorang ayah. Karena selama itu dirawat oleh ibunya dan kakeknya, yaitu Pak Haji Robiun dan Ibu Haja Siti Aisyah. Kabar meninggalnya Sueb memang ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakoninya. Selama itu pekerjaan bubut yang dilakukan Sueb selalu berhubungan dengan logam dan peralatan berat. Suatu saat ada besi hendak jatuh, dia menahan dengan tangannya. Akhirnya otot tangan yang berusaha menahan itu menimbulkan kontraksi yang mendadak. Maut. Otot perut yang tidak siap menerima tekanan itu kram dan terasa kencang. Dia merasa sakit luar biasa pada otot abdominalnya. Sini nih, abdominal sini nih. Jadi nahan besi berat, dipaksain, ininya ketarik. Kalau sekarang mungkin istilahnya kecentit. Tapi ini jadi maut nih kayaknya nih. Gue terusin dulu dah. Di Jakarta sebenarnya penyakit itu sudah terasa, dan di Belitung makin parah saja. Orang-orang pada zaman itu menyebutnya tumbuhan atau tumor. Tumbuhan itu terus menggerogoti tubuhnya sampai menembus keluar perutnya yang berakibat luka. Dokter memutuskan memotong luka pada ususnya itu, kemudian disambung lagi. Selama berbulan-bulan dia dirawat di rumah sakit. Perlahan-lahan keadaannya membaik, tapi sekali lagi petaka menghampirinya. Itu terjadi ketika penyakitnya diambang kesembuhan. Seorang saudaranya yang bernama Jais membesuknya dan membawakan buah tangan berupa pisang selai. Dia kegirangan, pisang selai itu dilahapnya, malang tak dapat ditolak. Asam pisang itu menyerang ganas pada ususnya. Dia merasakan ada sesuatu yang melilit-lilit pada perutnya. Mengetahui hal itu, dokter berkebangsaan Belanda marah sekali. Dia tak mau lagi merawatnya. Sueb dibiarkan sendirian melawan penyakitnya. Pria temperamen itu dan jagoan berkelahi ternyata tak sanggup melawan penyakitnya sendiri. Dia kalah. Ayah 8 anak itu menghembuskan nafas terakhirnya di Belitung pada tahun 1941. Sepeninggal Sueb, tiang penyangga keluarga Siti Aisyah tumbang sudah. Mau tak mau dia harus menghadapi ke-8 anaknya dengan menjahit di rumah atau ikut ngederep padi di sawah. Kemiskinan benar-benar membekap keluarga itu. Masih mujur. Banyak tetangga yang suka dengan jahitannya. Katanya pas dan enak dipakai. Pesanan pun mengalir. Ada yang minta dibuatkan kebaya maupun baju lainnya.
Mesin jahit masih pakai tangan dan cuma satu. Terkadang dia tampak menjahit di dalam rumah, kadang di balai-balai. Rezekinya mengalir pada hari lebaran. Banyak orang minta dibuatkan kebaya. Kalau sudah begitu, anak-anaknya mengajak Benyamin main keluar rumah agar tidak mengganggu emaknya menjahit. Benyamin masih bontot dan masih kecil, 2 tahun. Babe Benyamin lahir tahun 1939, Pak Sueb atau babenya Babe meninggal tahun 41 tadi kan disebutkan. Berarti 2 tahun masih bocil bener. Nah, ketika Mak Haji Icok atau Ibu Haja Siti Aisyah ngejahit, Benyamin dibawa keluar itu sama abang-abangnya supaya nggak ngerecokin katanya. Bila tak ada jahitan, dia pergi ngeterap atau memanen padi di sawah. Kemayoran masih banyak sawah dulu. Nggak tahu di mana tuh sekarang. Hilang, udah ganti gedung semuanya. Sering dia berjalan jauh di seputar kampung kandang di Semper. Biasa berangkat jam 3 pagi dan pulang ke rumah sekitar jam 8 malam. Jarak dari Kemayoran ke Semper sekitar 15 km yang ditempuhnya dengan berjalan kaki. Jangan dikata jalanan seramai sekarang, jalanan masih sepi. Pernah suatu kali dia berangkat berempat dengan anak-anaknya menuju Semper. Kebetulan daerah itu sawahnya siap panen. Pukul 3 pagi mereka beranjak meninggalkan Kemayoran. Di tengah jalan yang masih berupa tegalan dan sawah, rombongan bertemu dengan 4 orang perampok. Berpakaian serba hitam dan berselempang golok di pinggang. Kemana tujuan kalian? Para begal itu membentak saat berpapasan dengan mereka. Untung, para perampok itu tak secuil pun menyentuh atau mengambil milik mereka. Seolah mengerti penderitaan orang yang hidupnya susah, para perampok itu malah berpesan agar rombongan itu berhati-hati. Masya Allah, perampok zaman dulu masih punya hati ya. Namanya perampok, tapi punya hati. Ngeliat orang susah nggak dirampok. Mungkin maksudnya Robin Hood kali ya. Yang dirampok tuh orang-orang yang dipikir patut dirampok. Kalau orang susah kagak dirampok, malah dipesenin supaya hati-hati di jalan perjalanan itu. Masa-masa sulit, zaman pendudukan Jepang adalah masa sulit. Penduduk sangat sengsara. Kehidupan dan kematian sangat tipis jaraknya. Di zaman itu, maut datang dari berbagai penjuru. Akibat kerja paksa Romusa, kekejaman tentara, atau bisa juga karena kelaparan. Bahan kebutuhan pokok memang seret. Orang bisa seminggu makan nasi, seminggu makan gaplek. Untuk mendapatkan pangan, terutama beras, masyarakat harus antri beras yang diberikan pemerintah Jepang. Panjang dan melelahkan. Terkadang juga menyebalkan. Antriannya panjang dan melelahkan. Begitu sudah dekat antriannya, beras kerap sudah habis. Ya Allah, udah lama-lama ngantri habis. Cara paling aman adalah mengantri sejak pagi buta. Dan saking panjangnya, beras baru didapat pada sore hari. Bila enggan antri sudah dapat dipastikan, orang serumah bakal mengudak nasi gaplek untuk mengganjal perut. Gila ya, zaman dulu tuh beras saking susahnya harus ngantri. Malah ada cerita ngantri juga sampai ke Kerawang tahun 1942. Yang lahir zaman itu ya perjuangannya berat sekali. Kalau sekarang alhamdulillah, walaupun ngantri dikit-dikit kan adem, ngantri di toko, ngantri di apa. Daun kau sisal tak luput dari incaran orang di kampung. Di kampung hutan panjang untuk menyambung hidup. Tanaman itu tumbuh subur di pinggir kali atau comberan. Makannya direbus, dibuat urap dan dicampur parutan kelapa. Atau dimakan dengan singkong. Dalam kondisi sulit, orang juga bisa makan ancemon. Ancemon tuh singkong yang diparut kecil-kecil. Kemudian diberi parutan kelapa atau daun kusisat. Ini yang disebutin daun-daun ini udah jarang banget sekarang nih, nggak pernah ketemu tuh. Makannya makan singkong. Sekedar menutup tubuh, penduduk umumnya memakai pakaian dari kain Bogor yang berbahan karung beras atau bahan dari karung plastik. Bisa juga disebut karung goni kalau sekarang.
Meski begitu, orang-orang menorehkan motif pada permukaannya. Namun, luntur bila dipakai, terlebih bila dipakai untuk duduk. Saat pemakaiannya beranjak dari tempat duduk, bekas pantat ngeblat pada kain. Ngecap, ngeblat tuh ngecap. Kasihan banget dah, susah bener dah zaman Jepang. Ada juga yang memakai karung goni. Oh beda ternyata ya, karung goni sama karung kain Bogor. Bisa dibayangkan bagaimana Siti Aisyah menghidupi kedelapan anaknya yang masih kecil-kecil pada zaman itu. Keberuntungan Aisyah mungkin terletak pada Munachi. Dia menjadi tentara pelajar atau heiho. Tentara pelajar sangat diperhatikan oleh Jepang dalam hal makanan. Masyarakat umumnya tak mampu, bahkan tak bisa makan sop. Tapi tentara pelajar yang dicetak dan diberi bumbu, tapi tentara pelajar makan sop makaroni. Makanan lainnya adalah jagung yang dicetak dan diberi bumbu, yang rasanya sangat sedap. Sementara masyarakat hanya makan nasi. Munaji beruntung belum dikirim ke medan perang, karena Jepang keburu dibom atom oleh sekutu. Saat Jepang menyerah pada 1945, Belanda datang kembali ke Indonesia. Kehadirannya berjalan mulus dengan menumpang pasukan sekutu yang bertugas melucuti bala tentara Jepang. Banyak dari tentara sekutu yang rata-rata dari Inggris mengikut sertakan tentara Gurkha. Gurkha itu dari India, tentara India. Memang itu kan persemakmuran ya sama Inggris. Jadi tentara-tentara Inggris banyak dari India yang disebut tentara Gurkha. Pasukan bayaran dari pegunungan Himalaya yang terkenal sangat tangguh di medan pertempuran. Namun watak mereka juga ganas, bin beringas, dan tak bisa melihat kening mulus. Ulah mereka yang tak mampu membendung kebutuhan biologis kerap membuat para wanita Kemayoran mengalami trauma seksual. Perang boleh berkecamuk, tapi roda ekonomi tak macet sama sekali. Di daerah-daerah ternyata tumbuh dan berkembang perdagangan. Satu sisi unik dari peperangan, orang masih bisa berbisnis. Transaksi tak hanya menggunakan rupiah atau gulden, tapi barter barang antara orang kota yang membutuhkan makanan dan orang pinggiran yang membutuhkan barang seperti sandang. Menurut Munaji, tentara India banyak yang menukarkan baju celana dan sepatunya dengan ayam. Tentara itu mungkin rindu dengan kampung halaman dan makanan kari ayam khas India. Siti Aisyah ikut pula arus perputaran penawaran dan permintaan di zaman perang yang serba susah. Dia melakukannya untuk menghidupi anak-anaknya. Dia rela berjalan kaki dari Kemayoran menuju stasiun kereta api Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, sekarang di Jatinegara tuh Jakarta Timur, di situ ada TBS, Taman Benyamin Sueb, yang di episode sebelumnya gue pernah cerita. Babe Benyamin dapat penghargaan dari pemerintah kota Jakarta, sebuah museum dalam Taman Benyamin Sueb yang dulunya tuh gedung Excodim di Jatinegara, tempat stasiun kereta api. Dari stasiun inilah perjalanan bisa dilanjutkan ke Bekasi, Kerawang maupun Cikampek. Biasanya melewati jalan yang sekarang disebut Jalan Ahmad Yani, Tutur Munaji. Suasana jalan masih sepi dan senyap. Panjang jalan terlihat semak yang dibabat Belanda. Mereka takut para pemuda Indonesia memanfaatkan semak-semak untuk menghadapi konvoi tentara Belanda. Sering Aisyah dan Munaji baru tiba di Jatinegara pada malam hari. Kalau sudah begini, mereka tentunya tak dapat meneruskan perjalanan. Kereta hanya pada siang hari. Mereka terpaksa harus menginap di beranda atau peron stasiun kereta api. Di zaman yang serba genting, mereka harus bekerja sama dengan kepala stasiun agar semuanya bisa aman dan selamat. Maklum, di stasiun Jatinegara selalu ada patroli pasukan Belanda. Kepala stasiun tahu betul kapan patroli Belanda datang mengontrol dan melihat situasi di sana. Dia selalu mewanti-wanti agar kami hati-hati. Kena Munaji yang dulunya bernama Bu Naji. Ketika situasi dirasa aman, mereka memasukkan barang dan malam hari. Ketika situasi dirasa aman, mereka memasukkan barang pada malam hari. Kalau tertangkap tentara Belanda, maka taruhannya adalah nyawa mereka.
Tak selamanya perjalanan memenuhi kebutuhan hidup berjalan mulus. Nasib sial pernah menerkam mereka sekembali dari Kerawang menukar beras. Umpamanya mereka pernah kepergok polisi tentara atau polisi militer sekarang. Beruntung mereka hanya membawa beras. Maaf. Minum dulu nih, minum. Darah, tinggal sebait lagi. Beruntung mereka hanya membawa beras. Mungkin lain ceritanya kalau dalam bakul itu ditemukan sepatu atau peralatan serdadu. Saat itu tahun 1946. Dah, ada minum. Selak tadi, maaf. Jadi yang tadi gue bacain tuh bab tentang Babe Sueb lari ke Belitung. Di sana juga ada saudaranya dari kakaknya, Makwo. Makwo saudaranya Pak Sueb. Dan ada Pak Jais. Nah, gue sendiri pernah kenal sama keturunannya Pak Jais. Darmawan Jais namanya. Tapi sekarang sudah almarhum. Dan Pak Sueb memang dimakamkan di Belitung. Gue pernah lihat juga makamnya di sana. Diajak sama Pak Darmawan. Kita ke sana sama Bang Beb almarhum, sama Mak Noni, sama ponakan-ponakan lain dari anaknya Bang Beb, Bang Beno. Kita banyak tersebar keluarga yang kita pahami ya. Jadi dari Bandung ada keluarga Pak Saleh tadi. Lalu di Belitung ada keluarga Pak Darmawan Jais. Kalau di Jawa justru nih belum ketemu. Di Jawa tuh yang di Purworejo. Kan katanya Pak Sueb asalnya Purworejo. Kalau di Kemayoran memang keluarganya turunannya Haji Robi semua. Banyak sepupu gue juga di sana. Masih banyak di sana. Kayak gitu Bang None. Jadi di buku ini mencoba menceritakan generasinya Babe Sueb, bapaknya Babe Benyamin. Babe Benyamin tuh ditinggalin sama ayah ketika usia 2 tahun. Jadi bisa dibilang Babe nggak kenal sama sosok seorang bapak atau ayah. Tapi yang gue rasain sebagai anak, makanya mungkin Babe sayang bener sama anak-anaknya. Ya insya Allah semua orang tua juga sayang lah ya. Ini cuma gue ceritain apa yang gue rasakan terhadap sosok Babe Benyamin yang tidak mengenal seorang ayah. Nah, kadang dia itu demokratis, bukan kadang, memang demokratis. Jadi gue waktu sekolah dan abang-abang gue sekolah juga nggak dipaksa untuk ambil jurusan ini, ya lo harus begini, lo harus begitu, nggak. Kita sangat demokratis. Dan juga kalau di bidang film juga dia pernah ngajak untuk main film, bahkan nyanyi 1 album 2 album gue pernah sama Beno lah. Tapi gue nggak terusin, sama Beno juga nggak terusin. Dia nggak marah juga karena dilihat mungkin kalau istilah anak sekarang bukan passionnya gitu. Makanya nggak dipaksain sama Babe. Ya alhamdulillah Babe mendidik gue, mendidik anak-anaknya. Menurut kami keluarga itu menjadi orang tua yang paham agama lah, dan juga tahu tentang kebutuhan psikologisnya anak-anak juga. Cuman justru gue merasa Babe kurang neken gue kali ya. Artinya kurang, ketika gue mulai banyak persimpangan pilihan. Kadang-kadang orang kalau banyak pilihan kan malah bingung. Pilihan apa? Pilihan sekolah kemana-mana kan insya Allah ya, bukan masalah buat dari biaya insya Allah ada. Masalah kesanggupan untuk belajar gue ada. Ya gue nggak bodoh-bodoh amat lah. Bisa belajar lah. Bisa dibilang malah gue anak pinter juga. Hehe. Iya waktu di SD itu gue juara kelas mulu. Artinya gue nurunin juga dong kecerdasannya Babe. Cuman masalahnya ketika gue dihadapi untuk pilihan, itu mestinya Babe tuh ngasih gue agak keras dikit lah, supaya gue bisa tahu tujuan kemana gue harus ngambil masa depan gue tentang sekolah. Abang None nggak percaya kali ya, gue ngambil kampus sekolah itu jurusannya memang gue kepengen jurusan perhotelan, tapi itu lebih berat sebenarnya karena gue ngambilnya antrian formulirnya paling pendek dibandingin jurusan yang lain. Gue lihat waktu itu kan
mau beli formulirnya aja, ngisi formulir panjang bener jurusannya ya. Ekonomi, apa gitu kan ya. Bulan panjang banget, gue malas ngantrinya. Yang paling pendek antriannya ya pariwisata, udah gue beli sampai lulus. Gitu maksudnya. Jadi ya ngalir aja sih kalau gue. Mungkin juga hidupnya Babi juga kayak gitu kali, ngalir aja. Kita lihat tadi kehidupannya kan susah masa kecilnya, tapi ya karena usia dua tahun mungkin nggak terlalu terasa susahnya. Yang berasa susah tuh ya Haji Cok dan abang-abang yang lain. Makan aja mesti ngantri, ya kan, baju juga pakai baju karung goni, harus nyelundupin beras, bayangin tuh ya dari Kerawang pakai kereta nyelundupin beras itu udah ngantri seharian. Untuk makan sampai segitu susahnya. Kalau nggak dapat beras ya makannya makan tiwul kalau orang Jawa bilang, makan singkong. Kalau sampai ketemu razia di Jatinegara mau ketemu sama tentara Belanda, ya udah mati kali. Galak-galak bener kan namanya tentara. Apalagi tentara Jepang. Itu kalau gue baca, gue nggak ngalamin, tapi gue tahu banget lah sejarahnya seperti itu. Kan banyak referensinya. Gitu Abang None. Sementara segitu dulu kali ya cerita bab yang ini. Bab selanjutnya nih masuk ke bab Babe. Nah, kalau ada kurang lebihnya tentang Pak Sueb, silakan komen deh. Siapa tahu gue dapat informasi dari Abang None ataupun dari saudara-saudara lain, saudara jauh di Purworejo, kali dengerin atau baca atau nonton YouTube gue, kasih komen, ya kan kita bisa ngopi-ngopi bareng kalau kalau apa ya, namanya silaturahmi ya kan, silaturahmi kan kagak kagak salah. Sama juga kalau ada sunahnya kan gitu, kita makan mesti habis. Karena kan kita nggak tahu suapan mana yang paling bisa jadi gizi kita, bisa jadi daging, ya kan? Makanya dihabisin. Sama juga silaturahmi. Jangan pandang bulu. Kita begaul aja sama semua orang. Kayak Bapak juga begaul kan dari ya tukang bakso, tukang beca. Sampai alhamdulillah Pak Presiden juga demen aja bercanda sama Bapak kan gitu. Gue belajar soal itu sama Bapak. Nah nanti selanjutnya gue akan bacain tentang ini, eh, tentang Babe bagian 2 lahir sebagai penghibur. Tapi tak dulu ya. Gua ada kerjaan yang lain. Nguli, nguli dulu nguli. Nanti kalau udah agak redahan, udah agak senggang lagi, gue bikin lagi detar ya. Gitu kali ya Abang None. Kalau ada kata-kata yang salah atau perilaku yang kagak enak dilihat, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang jelas Abang None selalu berdoa, selalu jaga kesehatan dan selalu bersyukur biar kita semua hidup damai, tentrem, nyaman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.